Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Niswari. Di sini saya akan menjelaskan program dari tugas 3. Nah, di sini itu terdapat library Pandas, di mana gunanya itu untuk mengacak angka dan nanti. Setelah itu, di sini terdapat random, inter, interval time, dan interval random. Di mana random interval time ini untuk menyimpan nilai acak antara 0 hingga 90 menggunakan fungsi random. Sedangkan untuk yang interval random ini itu berisi beberapa angka yang digunakan untuk perbandingan nantinya. Nah, itu di sini ada perulangan di mana ini melakukan iterasi melalui daftar dari interval random. Dan untuk menentukan nomor interval waktu yang sesuai dengan nilai acak random interval time. Setelah itu, nomor interval untuk yang sudah ditemukan, perulangan akan dihentikan dan nilai tersebut disimpan dalam variabel. Lalu di sini ada arrival time bernilai 0 dan service time random random 1 dan 6. Di mana di sini gunanya itu untuk penginisialisasi variabel arrival time dengan nilai 0 dan variabel service time dengan nilai acak antara 1 dan 6. Arrival time dengan nilai 0 ini mengatur nilai awal variabel arrival time sebagai 0. Nah, variabel ini itu akan digunakan untuk waktu kedatangan pelanggan. Sedangkan untuk service time, random bandit 1,6 ini menghasilkan nilai acak antara 1 dan 6 sebagai service time. Nah, variabel ini akan digunakan untuk mewakili waktu pelayanan bagi pelanggan. Setelah itu di sini terdapat random service time dengan nilai 0 hingga 90 dan service time random dengan angka 10, 30, 60, 85, 90. Sama seperti yang tadi, di mana random service time ini itu untuk menyimpan nilai acak antara 0 hingga 90 menggunakan fungsi rendit, dan service time random dengan angka 10, 30, 60, 85, 90 ini itu berisi beberapa angka untuk mewakili batas atau setiap interval waktu pelayanan. Nah, angka ini itu gunanya itu untuk membandingkan dengan random service time dalam loop berikutnya. Nah, itu di sini ada kode yang melakukan iterasi melalui daftar dari service time random. Setelah itu untuk menentukan nomor waktu pelayanan yang sesuai dengan nilai acak. Lalu random service time-nya itu eh, wak- setelah nomor waktu pelayanan itu sesuai ditemukan, loopnya dihentikan dan nilai tersebut disimpan dalam variabel service time-nya. Nah, di sini ada time service begin, waiting time, inquit, incook, time service end, time customer speed in system, idle time of server. Ini itu yang pertama itu ada time service begin sama dengan arrival time. Ini tuh gunanya itu untuk menetapkan nilai arrival time ke time service begin yang mewakili waktu mulai dari pelayanan pelanggan. Terus untuk waiting time include sama dengan 0 ini tuh guna itu untuk menetapkan nilai 0 ke variabel waiting time include untuk waktu tunggu dalam antrian sebelum pelayanan dimulai. Lalu time service end ini itu arrival time service time
menentukan nilai arrival time plus service time ke service time M untuk waktu selesainya pelayanan pelanggan. Lalu time customer spend in system sama dengan time service end, time service begin ini tuh gunanya itu untuk menghitung waktu yang dihabiskan oleh pelanggan di sistem dengan mengurangi time service begin dari time service end. Lalu yang terakhir itu idle time of service sama dengan 0 ini menetapkan nilai 0 ke variabel idle time of service untuk waktu ketika server tidak sibuk dan seterusnya. Nah, itu di sini itu ada kode gunanya itu untuk menampilkan variabel hasil dari operasi-operasi di atas. Lalu itu yang ini fungsinya itu untuk menghasilkan 99 nilai interval waktu secara acak berdasarkan batas atas yang telah ditentukan dalam interval random. Nah, setiap nilai interval itu hasilnya itu gunanya itu menggunakan fungsi random randit. Nah, terus rentang antara 0 dan 90 ini tuh nilainya yang di random. Kemudian tuh setiap nilai interval waktunya itu dibandingkan dengan angka yang ada pada interval random untuk menentukan interval waktunya yang sesuai. Nah, hasilnya ini adalah daftar dengan 99 nilai interval waktu yang dipilih secara acak. Nah, untuk yang ini kode ini tuh gunanya itu untuk mencari interval waktu yang sesuai dengan nilai random interval time. Nah, pada daftar interval randomnya. Nah, peluangnya itu berjalan melalui elemen-elemen dari interval random, kemudian dibandingkan dengan nilai random interval time dengan setiap elemennya. Nah, apabila nilai random interval time itu kurang dari atau sama dengan elemen saat ini, maka nomor interval yang sesuai ditentukan dan loopnya itu akan dihentikan. Nah, untuk kode yang arrival time ini itu untuk mengupdate nilai dari arrival time dengan menambahkan interval time ke nilai arrival time dan data frame fungsi pada baris row kode ini menghasilkan nilai arrival time. Nah, untuk yang berikutnya ini itu eh, menghasilkan waktu pelayanan yang sesuai berdasarkan nilai acak random service time dan batas atas service random time. Lalu peluang tersebut peluangnya itu membandingkan random service time-nya dengan step elemen dalam service time random. Nah, jika random service time ini kurang atau sama dengan elemen saat ini, maka waktu pelayanan yang sesuai ditetapkan sebagai nomor interval waktu tersebut. Setelah loopnya selesai, variabel service time ini itu akan berisi waktu pelayanan yang sesuai dengan nilai random service. Setelah itu yang ini itu di sini terdapat if df ilog row time service lebih besar dari
arrival time ini tuh memeriksa apakah waktu selesai pelayanan sebelumnya. Time service and pada baris sebelumnya dalam data frame DF. Nah, lebih besar dari arrival time jika benar, maka time service begin ini ditetapkan sebagai time service end pada baris sebelumnya. Nah, jika tidak, time service begin ditetapkan sebagai arrival time ini gunanya untuk memeriksa apakah pelanggan baru harus menunggu atau dapat langsung dilayani. Untuk waiting time in quick ini, untuk menghitung waktu tunggu dalam antrian yaitu selisih antara time service begin dan arrival time. Nah, untuk time service end ini, itu menghitung waktu selesai pelayanan dengan menambahkan time service begin dengan service time. Time customer system ini menghitung waktu yang dihabiskan oleh pelanggan di sistem, yaitu selisih antara time service end dan time service begin. Lalu selanjutnya idle time ini untuk menghitung waktu ketika server tidak sibuk, yaitu selisih antara time service begin dengan time service end pada baris sebelumnya yang terdaftar pada time. Lalu row ini menambahkan nilai 1 ke row untuk beralih ke baris berikutnya dalam data frame DR. Lalu selanjutnya yang ini untuk untuk lalu untuk yang ini yang series DPD series ini terdapat interval time, arrival time, service time, time service begin, waiting time, dan sebagainya. Ini tuh untuk menampilkan. Pokoknya dia sama dengan PD series ini untuk menampilkan dari hasil operasi yang di atas. Nah, DFPD concat concat ini itu hasil dari data frame DF-nya, data frame baru yang berisi satu baris data dari dictionary D. Nah, data frame baru itu ditambahkan sebagai baris terakhir dalam data frame DF menggunakan fungsi DF concat ini. Lalu ini print. Nah, print waktu rata-rata waktu tunggu customer ini tuh menghitung dan mencetak rata-rata waktu tunggu dari pelanggan. Setelah itu on-white customer sama dengan 0 terdapat perulangan. Ini itu menghitung jumlah pelanggan yang tidak perlu menunggu dalam antrian dari data frame DF dan menyimpan dalam variabel unwaiting customer. Nah, kode memeriksanya memeriksa apakah nilai waiting time in quick ini itu pada baris tersebut itu adalah 0, pelanggan tidak perlu menunggu dalam antrian. Dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilai untuk unwaiting customer ini ditambah dengan 1. Setelah loop selesai, variabel unwaiting customer ini akan berisi jumlah pelanggan yang tidak perlu menunggu dalam antrian berdasarkan data frame DF di atas. Setelah itu di sini ada print untuk peluang customer menunggu, kasir standby, rata-rata pelayan, rata-rata waktu antar kedatangan, rata-rata waktu tunggu customer, rata-rata waktu customer ini untuk untuk menampilkan hasil dari operasi yang sudah didapatkan. Nah, ini hasil dari operasi yang sudah
yang ada pada program di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.